A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Surat 105 surat Al-Anbiya. Di maknanya ayo siapa? Yahya. Sak maknani ngono sampean. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna. Walaqad katabna lan teman-teman wos ay kataballahu al-manzilat ay kutubullah al-munazzalah. Walaqad katabna lan teman-teman wos nyatet ingsun fi zaburi ing dalam kitab Zabur. Di makna kitab iklan nganggo maknane kitab ay kataballahu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Di makna kitab iklan nganggo maknane kitab tegese barang kang den tulis, tegese barang kang den tulis ay kutuballahi al munazzalata ay kutubillahi diwaca jer ay kutubillahi tegese pira-pira kitabe Allah al munazzalati kang den turunake apa kutub. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min ba'di dzikri ing dalam sause ya Allah ya Rabbi ya Karim pokoke alkitab utawa induke alkitab. Nggih ngoten mawon maknane. Di makna ummil kitab tegese kelawan makna induke kitab alladzi indallahi kang tetep ing dalam sandingi Allah. Katabna annal arda ing saktenane bumi ay ardal jannati tegese bumine swarga iku yarisuha marisi ing arda sapa ibadi pira-pira kawula ingsun as-solihuna kang padha sori sapa ibadi. Amun fi kulli solihin, amun tegese amun utai as-solihun iku kang umum fi kulli solihin ing dalam saben-saben wong kang solih. Pun sakmenten mawon. Terus ini ayat ini sekarang membahas tentang pembahasan yang namanya bumi. Nang niki dingendikaken ngeten. Datang versi tafsir riyen mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walaqad katabna. Teng ngriki walaqad katabna walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri wau dimaknani induke kitab niku ringkese min ba'di dzikri saking sakwuse lauhil mahfud. Tulisan lauhil mahfud ngoten mawon langsung. Lauhil mahfud. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon. Sekarang kita lanjutkan. Tangriki dingendikaken kita murati walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah aku catat di dalam Zabur, artinya kitab-kitabnya Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit, min ba'di dzikri setelahnya lauhil mahfud telah dicatatkan annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa sesungguhnya buminya surga, ay ardal jannah, bahwa buminya surga itu diwariskan kepada para hamba-hambaku, diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih ay amun fi kullin.
Jadi teng ayat niki intine namung setunggal. Bahwa Allah Ta'ala itu telah mencatatkan di dalam Zabur, ini kita muradnya mengikuti tafsir Jalalainnya Rien ya, nanti kita bahas secara umumnya. Pokoknya awak dhewe lek ngaji ku ngono, Pak. Jadi difahami dhisik nang kitabe itu arah tafsirnya kemana, baru nanti kita boleh mengambil pemahaman dari tafsir yang lain. Gue sistemnya belajar kayak ngono. Nek wis awak dhewe paham toko kitab sing wis disinaoni yang sedang kita ajarkan, baru nanti boleh tambahan keterangan dari kitab lain. Ojo sampai kitab iki gurung paham, gurung diterangne, wis kitab liyane wis diterangne. Itu salah nanti. Wis, jadi kita mengikuti tafsir yang ada dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya dulu. Beliau di dalam menafsiri ayat ini mengatakan bahwa walaqad katabna fiz zaburi ay bi maknal kitabi. Dan sungguh telah aku catat. Aku Allah mencatat fiz zaburi di dalam Zabur, dengan artian Zabur niku merupakan sebuah hal yang ditulis. Niku maknanya Zabur. Sehingga mengartikan Zabur itu artinya bimaknal kitab, merupakan kitab ay kutubillahi al-munazzalati, bahwa Allah Ta'ala sudah mencatatkan dalam seluruh kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan ya, di dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya, di semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, mimba di dzikri, setelahnya lauhil mahfud, ai bimakna ummil kitab alladzi indallah. Jadi sistemnya itu seperti ini loh. Kitab-kitabnya Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi berupa bukan hanya kitab yang 4, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran, bukan hanya itu saja, tapi semuanya. Termasuk ada Suhufi Ibrahimah wa Musa, juga ada itu. Pokoknya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit kepada para nabi, itu semua induknya dari lauhil mahfud. Mulane bahasane az-zikri niku bimaknane ummil kitab atau induknya kitab. Bahasane lek awak ke ibarat lek awak dhewe ngono, biasanya kita itu punya catatan induk. Nah, semua Al-Qur'an ini, semua Al-Qur'an dan semua kitab-kitab yang maksudnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu induknya adalah ummul kitab, yaitu lauhil mahfud. Allah Ta'ala telah mencatatkan di dalam seluruh kitab-kitab yang diturunkan dari langit, yakni fiz zaburi mim ba'di dzikri, setelah lauhil mahfud. Apa yang telah Allah Ta'ala catatkan? Annal ardo, bahwa sesungguhnya bumi, tapi bukan bumi yang ini, ay ardul jannah, yakni buminya surga, yakni buminya surga, yarisuha ibadiyas solihun, itu akan diwarisi oleh para hamba-hambaku yang solih, ay amun fi kullin. Hadis gampang ngomong, ini sudah tercatatkan dalam semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi setelah lauhil mahfud, bahwa yang namanya buminya surga itu akan diwarisi oleh hamba-hambanya Allah, dimiliki, ditempati, diwarisi oleh hamba-hambanya Allah yang soleh. Jadi kita mengikuti tafsirannya beliau ini. Kenapa kok diartikan ardi di sini ardil jannah? Sebenarnya sebelum bahas ke situ, ya, aku paham ya Wisan ya karo daunya Syekh Al-Mahallinya, tafsiran versi Al-Mahallinya. Jadi versi Al-Mahalli Az-Zabur itu jangan dimaknani kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Tapi Zabur itu dengan makna sebuah hal yang ditulis bimakna al-kitab, yakni mencakup semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit kepada para nabi. Karena nopo? Karena sebenarnya para ulama pun sebenarnya khilaf tentang kalimat fiz zabur. Ada yang mengartikan fiz zabur itu jangan diartikan secara global yang maknanya menjadi sebuah hal yang tertulis, yang sehingga artinya adalah semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dari langit. Jangan. Benar, satu tafsiran itu langsung Zabur-Zaburnya Nabi Dawud.
Tapi ya tetap kita yang penting kamu paham bisa ambil tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Wes, mimba dzikri setelah zikir yang artinya zikir di sini adalah ummil kitab atau induknya kitab yaitu Lauhil Mahfuz. Annal ardoh ini juga sebenarnya para ulama khilaf bahwa bumi di sini bumi yang mana sih? Apakah bumi yang kita tempati ataukah bumi surga? Kalau kita mengikuti tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau tahu bumi di sini adalah maksudnya adalah ardul jannah. Bumi atau tanah surga. Bukan tanah dunia, bukan bumi dunia. Bukan tanah dunia, tapi tanah surga. Tanah surga itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih. Kenapa kok ini diarahkan kepada bumi atau tanah surga? Ini kan mestinya kalau al-ardu, yang namanya ardu itu kan bumi. Bumi itu kan mestinya ya kita arahkan kepada bumi yang ini. Ternyata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau itu memberikan pemahaman bahwa kenapa kok ini ditafsiri dengan ardul jannah, tanah surga. Karena pembahasan kita itu mulai dari kemarin adalah pembahasan tentang niki yauma natwis sama akatayisijil lil kutub kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Karena dari kemarin itu pembahasan kita adalah sebuah pergantian yang mana hari kiamat itu langit semuanya diganti, bumi juga diganti, ya. Maka nanti ini diartikan sebagai tanah surga. Tanah surga ini akan diwarisi. Nah, surga ini akan diwarisi oleh para hamba-hambaku yang soleh. Dan karena memang realnya kalau tanah dunia, ardud dunia, tanah dunia itu yang mewarisi bukan hanya orang-orang hamba-hambanya Allah yang soleh. Bahkan orang kafir pun juga ikut mewarisi kepada dunia. Malah sing akeh sing sugih, bahkan juga yang tanahnya luas di muka bumi ini bahkan malah orang-orang kafir. Sehingga kalau tafsirnya beliau ay ardul jannah, tanah surga yang diwarisi, itu diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dawuhnya Al-Imam As-Sawi beliau dawuh wal murad bisalahi al mautu alal iman. Sing dimaksud solih iku gak angel-angel. Bukan hanya untuk orang yang mati, bukan hanya orang yang selama hidupnya itu beramal baik terus boten. Tapi sholah niku maksudnya cukup sing penting mati dalam keadaan iman. Dalam hal ini loh ya. Sing penting mati dalam keadaan iman. Karena napa wal makna annal mu'minin yarisuna al jannah, karena semua orang-orang yang beriman itu akan mewarisi terhadap surga. Pokoknya awak dhewe iman mesti mlebu surga. Ning syarate bahasane ngoten nggih. Kalau masih berdosa dan Allah Ta'ala tidak memaafkan ya harus dibersihkan dulu di neraka kan seperti itu. Yang jelas pokoknya orang itu yang penting syahadat iman dia itu pasti masuk surga. Jadi mulane nang ngriki dawuhnya Syekh As-Sawi sing dimaksud hamba-hamba yang sholih teng ngriki cukup sing penting syaratnya adalah iman, mati dalam keadaan iman. Lebih-lebih kalau dia itu selama hidupnya beramal sholih dan meninggalkan segala bentuk hal-hal yang dilarangkan. Ya itu malah lebih baik cara surga niku surga sing ora kok kelas ekonomi. Ora kok kelas VIP mana tapi VVIP. Pun, mulane dawuhnya beliau dilanjutkan wa yatana'amuna biha ala qadri a'malihim. Sing jenenge para mukminin ini akan bersenang-senang di surga sekadar amalnya mereka. Kula niki pun bolak-balik dimaturaken awakmu ojo bingung bahwa ngeten, masuknya para mukminin kepada surga itu bukan karena amalnya tapi gara-gara anugerah dari Allah. Tapi seberapa kenikmatan yang ia dapatkan di dalam surga itu tergantung amalnya masing-masing. Paham ora?
Jadi sing nglebokno para mukminin nang surga itu bukan amalnya, tapi anugerah dari Allah. Tapi yang menentukan seberapa banyak kenikmatan yang ia dapatkan di surga itu adalah amalnya sendiri. Kamu tak contoh ngeten loh. Kamu ben paham perbedaan antara amal dengan anugerahnya Allah Ta'ala dari segi bahwa yang memasukkan itu bukan amalnya tapi anugerahnya Allah. Ibarat ini, awakmu semisal katene mlebu nang stadion ya, stadion apa stasiun sak karepmu wis semisal. Tak contoh nang stadion, kamu kepengin ndelok bal-balan ngono semisal. Ya, atau stasiun wis, atau pokoknya sing butuh tiket. Kamu masuk ke stasiun mau ke kereta, itu syaratnya harus beli yang namanya tiket. Tapi nyuwun sewu, kamu punya tiket itu tidak lantas kamu dipastikan langsung bisa naik. Sama seperti halnya di ya Allah pesawat, kamu punya tiket pesawat tidak lantas itu langsung kamu diperbolehkan secara semerta-merta. Tapi harus ada beberapa dan terserah pihak imigrannya. Kamu lek ngerti biasanya lek orang-orang ngoten niku nggih di napa iku jenenge nang jerone pesawat sak gurunge mlebu pesawat iku dimlebu nang imigran dhisik. Masih wis duwe tiket, wis ana visane. Kadang wong imigran wis saya bahasa kasaran ngomong kadang sak karepe dhewe. Oh, kamu nggak bisa masuk. Kamu terlihat mencurigakan tok kamu sana. Berarti kan dia sudah punya tiketnya pesawat. Tapi yang menyebabkan dia naik ke pesawat apa? Harus legalitas dari pihak penerbangan. Jadi oleh wong duwe tiket pesawat tidak lantas itu langsung dia bisa naik pesawat. Tapi pengelolosan dari pihak penerbangan itulah yang menyebabkan kemudian baru dia bisa naik pesawat. Maka sama, dalam ini surga juga sama. Yang menyebabkan kita para mukminin ini bisa masuk ke surga bukan amal kita, tapi legalitas dan juga anugerah dari Allah Ta'ala. Aku yang mlebu surga ae. Monggo mlebu surga. Nah, wis mari mlebu pesawat, mlebu surga, nang jerone pesawat, nang jerone surga, itu yang menentukan seberapa enak ya amal kamu. Cara nang pesawat kowe sangone piro? Sangone akeh, iso tuku panganan sembarang-sembarang nang njero pesawat. Iso. Bahkan bisa nanti kelasnya bagian yang VIP, VVIP bisa. Tergantung amalnya, lek pesawat tergantung sangune. Jadi mlebu surga iku atas anugerahnya Allah, tapi yang menentukan seberapa enak kita di surga adalah amal kita, amalnya para mukminin. Wes wa abbara bil mirasi li annahu milkun mustamirun ya'ti min ghairi takassubin. Bahasanya Allah Ta'ala di dalam ayat ini itu tanah surga itu dibahasakan dengan yarisu. Yarisu itu kan artinya kan mewaris. Bukan hanya diberikan, tapi memang mewarisi. Mewaris kamu tahu kan, artinya diberikan sama mewarisi. Bagaimanapun juga sing jenenge wong mewaris, awak dhewe oleh warisan toko bapak, toko embah ngono ya semisal. Itu merupakan sebuah hak milik yang sifatnya terus-menerus yang tanpa adanya takasub. Takasub itu tanpa diusahakan. Loh, iku jenenge warisan. Awak dhewe oleh warisan gak ate perlu tuku dhisik ta, perlu nyapo dhisik gak ate. Warisan semisal ayah atau mbah kita semisal meninggal, yang namanya kita semisal cucu atau seorang anak berhak mendapatkan warisan, otomatis. Iku maknane warisan. Bon, dilanjutkan. Wa amma mamata alal kufri falaysa lahu fil jannati nasib. Orang yang mati dalam keadaan kafir, naudzubillahi min dzalik, maka dia tidak mendapatkan jatah daripada
surga. Iki sering. Ini kalau ya Allah ya Rabbi ya Karim, sering ya kita itu bolak-balik yang namanya iktikadnya orang agama Islam ini selalu dirongrong, selalu dicoba untuk dirobohkan sama orang-orang yang tanda kutipnya liberal. Kamu tahu liberal ya? Orang-orang liberal itu kan selalu ngomong kalau yang namanya surga itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang mukmin. Apakah ini namanya tidak diskriminasi? Orang-orang kafir ora oleh surga. Wah, banyak orang-orang liberal yang istilahnya gak terima koyo ngono kuwi. Semoga dijawab ngono ae, Pak. Orang kafir ya gak masuk surga. Karena napa li annal jannata azizatun indallah fala yu'tiha li a'da'i. Karena yang namanya surga itu merupakan hal yang sangat mahal di sisinya Allah, tidak akan diberikan kepada para musuhnya. Tapi tanda kutipnya wa ammat dunya. Adapun tanah dunia ini faqat tu'ta lil kafir. Kalau dunia ini terkadang juga diberikan kepada orang-orang kafir. Li adami izzatiha indahu. Karena yang namanya tanah dunia ini tidak memiliki nilai mahal di hadapan di sisinya Allah Ta'ala. Lek surga munggu Allah Ta'ala itu merupakan sebuah hal yang sangat mahal. Sehingga tidak diberikan kecuali kepada para mukminin. Tidak akan diberikan kepada para musuhnya Allah orang-orang kafir. Adapun surga, adapun yang namanya dunia, ini terkadang juga diberikan kepada orang-orang kafir. Bahkan yang namanya dunia ini malah tanda kutipnya seperti yang disabdakan bahwa yang namanya dunia ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Iling-ilingan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia itu merupakan penjaranya orang-orang yang beriman. Dan yang namanya dunia ini merupakan surga bagi orang-orang yang kafir. Ini dawuh ngoten. Karena napa? Orang kafir selama masih di dunia kehidupannya akan sangat terasa enak. Bon, kita lanjutkan lagi. Tuh, bahkan tengriki ngendikaken betapa yang namanya dunia ini dianggap hina di hadapannya Allah Ta'ala. Sampai dingendikaken teng hadise laukanatid dunya taznu indallahi janaha ba'udatin masaqa al-kafira minha jur'atan ma'in. Andaikan yang namanya dunia ini di sisinya Allah Ta'ala itu nilainya setara dengan sayapnya sebuah lalat, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan minuman kepada orang kafir dari dunia tersebut seteguk air. Artinya ya nopo? Artinya laukanat lidunya qadrun indallahi la baqiyat bi baqaihi walau kanat baqiyatan ma nu'ima al kafiru fiha li hawanihi 'alaiha faqad darallahu fil azal anna dunya faniyatun zailatun la qadra laha indahu fa nu'ima fiha al-kufar. Melana tengriki intinya artinya adalah andaikan yang namanya dunia itu memiliki pangkat, memiliki sebuah pangkat di sisinya Allah, niscaya dunia itu akan langgeng. Dan andaikan langgeng, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi yang namanya dunia ini sama sekali tidak memiliki pangkat di sisinya Allah Ta'ala karena dunia ini adalah hal yang sifatnya sirna, pasti akan sirna, sehingga orang-orang kafir itu akan diberikan daripada yang namanya dunia ini. Karena nopo? Karena yang namanya dunia ini di sisinya Allah sama sekali bahkan tidak bernilai setara dengan sayapnya seekor lalat. Tak baleni maneh bahwa yang namanya dunia ini di hadapannya Allah bahkan tidak sebanding, tidak semahal dengan napa? Sayapnya lalat.
Ana dawuh teng ngriku lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqo al-kafira min hajur atamain. Andaikan yang namanya dunia ini setara dengan sayapnya lalat, sayapnya ba'udah, niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air. Artinya saking inone. Pun, teng mriki ngoten. Pun nggih, dadi niku ngoten. Kalau kita yang ada di dalam tafsirannya Al-Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Menurut tafsiran yang didauhakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada para ulama ini juga didauhakan kalian Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menurutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi di tafsiran yang kedua dan juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada yang mengartikan ardho di sini tuh bukan diartikan sebagai tanah surga, tapi memang dunia. Jadi dunia iki itu diberikan, diwarisi oleh hamba-hambanya Allah Ta'ala yang solih. Solih di sini itu artinya adalah orang yang memiliki perangai baik tanpa memandang iman atau tidak. Jadi artinya solih kalau menurut tafsiran yang kedua itu napa bahasanya? Lebih umum. Jadi bumi ini, tanah dunia ini akan diwarisi oleh para hamba-hambanya Allah Ta'ala yang tanda kutipnya baik ngoten mawon. Artinya begini. Orang itu kalau benar-benar baik itu akan bisa mewarisi alam semesta ini secara baik. Dia bisa merawat lingkungan, dia bisa melestarikan alam, dia tidak merusak ekosistem alam. Itu menurut tafsiran kedua oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi seperti itu. Bon, intinya ngoten Pak, terserah niki mangke. Yang jelas secara tafsirannya para ulama memang ada dua seperti itu. Bon, niki mangke dilanjutaken benjing inna fi hadzal balaghal liqaumin abidin. Al-Anbiya ayat 106 ila huna wallahu a'lam bissawab.